disinilah tempat naga yang bertanduk, yang bertaring. Itu sebenarnya adalah kekasih saya. Jadi ular naga itu kekasih jenengan? Iya. Bertanduk dan besar? Besar. Sebenarnya kalau Nyi Kandil datang ke sini ingin bertemu kekasihku atau aku ingin bercumbu, ini bukan pohon bambu loh Mas. Ini istana. Ini istana? Istana ular naga itu. Dia adalah seorang raja, bukan ular sembarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jadi di kesempatan hari ini ya, ini saya berada masih di Banyuwangi, Jawa Timur, dan di petualangan kali ini bisa ditemani atau diantar seorang wanita parubaya yang lebih terkenal di wilayah sini dengan julukan Nyi Kandil. Yang beliau ini adalah seorang wanita setengah manusia, setengah siluman yang memiliki ilmu hitam, juga seorang dukun. Dan memang kita sudah janjian bahwa di pagi hari ini kita akan eksplor sebuah hutan yang lebih dikenal dengan sebutan hutan larangan ya, dimana hutan ini jarang sekali orang yang berani datang dan berbuat sembrono di sini. Jadi orang wilayah lokal sini menamakan alas Jalmo Moro, Jalmo Mati, hutan larangan yang ada di wilayah Banyuwangi, Jawa Timur. Dan di sana saya akan diantar Nyi Kandil ini menuju ke tempat-tempat yang sangat wingit, sangat angker, dan kabarnya juga ada ular yang bertapa, ular naga katanya. Jadi Nyi Kandil ini sangat paham sekali dengan seluk-beluk atau keangkeran dari hutan ini ya. Nah, Nyi, mohon maaf. Jadi kita ini mau jenengan ajak kemana? Mau saya tunjukkan tempat-tempat dulu peninggalan. Di sana ada sebuah batu pernah ditempati oleh Pertapa sudah ratusan tahun yang lalu. Lantas di pohon yang sana ada sesosok ular naga, tapi itu ular siluman lah istilahnya. Ular gaib. Ular gaib nggih. Tapi kita kadang-kadang bisa ketemu, tapi nanti andaikan ketemu atau tidak, kita biasa-biasa saja. Nggak usah takut ya? Nggak usah takut nggih. Ibarat andaikan ada yang bisa melihat, kalau tidak ya enggak masalah, jangan takut. Ada Nyi Kandil. Ini kan ada jenengan, jadi kita nggak takut. Nggih, monggo Nyi. Jadi di atas perbukitan ini ada tempat pertapaan yang sudah orang bertapa sudah ratusan tahun. Juga ada ular naga. Nah ini Nyi Kandil ini karena orang sakti ya, nggak pakai sendal, nggak pakai alas kaki. Pakai sendal. Padahal banyak duri di sini. Sekalipun duri, jurang. Intinya paku bengkong ini ya. Paku keinjak jenengan bengkong ya. Sudah rumahnya. Sudah biasa. Alam sudah menunggal sama Nyi Kandil. Iya, iya. Lebih nyaman Nyi Kandil tinggal di tengah hutan daripada di keramaian manusia. Gitu ya, jadi jenengan memang lebih memilih tinggal di hutan-hutan seperti ini. Memang lebih suka aku tinggal di hutan-hutan angker begini. Ini adalah duniaku, kehidupanku, hembusan setiap napasku di hutan-hutan beginilah. Sudah menyatu dengan alam. Sudah menyatu dengan alam. Kita sampai naik puncak yang atas. Nah, disinilah dulu tempatnya. Mungkin atau nenek buyut kami atau sampean juga. Nah, dari mana asalnya Pertapa itu? Jadi hutan ini memang dinamakan hutan larangan ya? Hutan larangan. Dan orang sini jarang berani ke sini. Warga lokal. Jalmo Moro, Jalmo Mati, setan moro, setan mati, apalagi manusia. Tidak ada yang berani menjamah hutan ini, terkecuali orang yang berhati mulia baru lolos dari hutan larangan ini. Begitu. Tapi sampean, saya yakin sampean orang-orang yang baik, jadi tidak akan pernah ada halangan apa-apa. Apalagi dijaga sama Nyi Kandil. Amin. Di bawah pohon yang besar ini
dulu ada sebuah batu, mungkin sekarang karena sudah lebatnya semak-semak belukar, ya. Nah, jadi kalau sampean berani, monggo mencari batu di sana. Kalau memang sampean berani, monggo. Kalau tidak, sampean boleh berkeliling-keliling. Jadi kita ngikut jenengan aja nih. Ya, Kita nggak berani kalau contoh jenengan, bebat. karena ya itu tadi jalmo moro jalmo mati katanya ya. Nggih. Hanya akar mimang ya di sini ya. Kan sampean ke sini sendirian. Oh gitu. Nah, tapi sekarang kita sudah sebagai saudara nggih sama Nyi Kanthil. Nah, karena sampean berhati baik ke sini untuk menunjukkan kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita nanti supaya tidak memilih jalan seperti Nyi Kanthil. Siapa tahu dia tidak bisa sempurna seperti Nyi Kanthil, tinggal di hutan sini. Begitu. Jadi Nyi Kanthil memohon, cukuplah sama Nyi Kanthil saja menjadi orang yang paling sesat. Jangan sampai ke anak-anak cucu sampean yang masih perlu perkembangan untuk mengembangkan dunia ini. Begitu. Tapi biarkan aku tetap Nyi Kanthil sampai kapanpun. Saya tetap Nyi Kanthil. Tidak akan pernah bisa dirubah menjadi putih. Ayo kita. Jadi sedikit saya sepil teman-teman, Nyi Kanthil ini, beliau ini di video yang kemarin menceritakan bahwa beliau ini pernah patah hati ya, ditolak laki-laki sehingga lebih memilih mengasingkan diri tinggal di sebuah bekas pabrik. Dulu di sini ya, ada batu besar. Ilmu, kita turun bertengger di sini. Ya, setengah siluman. Dan juga seorang spiritual kayaknya ya. Tuh hutan angkernya, jejatian semua tidak akan pernah bisa ditembus manusia. Ini pohon besar. Di sini tempat pertapa itu berada. Nah, sampai seperti itu pohon-pohon, mungkin disitulah menandakan bahwa hutan ini benar-benar angker. Pohon-pohon, akar-akar. Biasanya di sini bertapa yang menunggu ular tadi. Oh, jadi di tempat ini sebenarnya ada sebuah batu pertapaan yang katanya ada orang bertapa ratusan tahun itu. Karena tertutup semak belukar, jadi sekarang atau sudah sepulih atau sudah sempurna dia bertapa, sudah pulang ke asalnya atau bagaimana, Nyi Kanthil tidak ingin mengusik pertapaan dia. Nyi Kanthil tetap Nyi Kanthil, dia. Tujuan kita masing-masing. Yang ada ular naganya itu di sebelah mana? Ada pohon di sana di bawah. Kita mau masuk, ada pohon belimbing yang dimakan kalau orang Banyuwangi, belimbing wulu. Di belimbing itu untuk masak bisa, untuk kita makan di hutan. Biasanya Nyi Kanthil menelan makanan itu begitulah, yang begitu ada daun mengkudu, ada apa itu saya makan. Nasi enggak, tidak. Disampaikan makan kemenyan dan kembang. Buah-buahan yang ada di hutan. Buah-buahan yang ada di hutan. Daun-daun yang begini, ini juga pupus-pupusnya gitu ya. Nikmat. Semua ini adalah makanan. Dan aku tidak membutuhkan dunia luar di sana. Aku lebih nyaman ada di dalam hutan sini. Kita bisa ke sana, itu hutan lebih dalam, kita lebih. Ke sana nanti. Boleh kalau sampean tidak takut kita ke sana. Sama jenengan kan? Aman ya. Bagaimana dilepas sendiri? Pokoknya sama Nyi Kanthil aman ya. Aman. Nah, di sini banyak. Nah, ini sangat rimbun ini. Rimbun sekali. Mungkin sudah tidak kelihatan batunya, mungkin sudah menjadi, mungkin sudah sempurna. Sudah di sinilah dulu di pohon ini. Mungkin itu tidak kelihatan, sudah bertumpuk menjadi tanah, mungkin penghuninya banyak ditumbuhi akar ini ya. Ya sudah ditumbuhi akar-akar dan semak belukar, sulit sekali kita menemukan. Tapi kita nanti bisa keluar dari hutan sini, jangan khawatir, ada Nyi Kanthil. Ayo kita mencari pohon belimbing wulu, tempatnya ular bersarang.
Mungkin dia masih ada di sana. Walaupun sampean tidak mengetahui, nanti Nyi Kantil mohon pamitkan sampean supaya bisa dikenal sebagai spiritual juga sampean ya. Spiritual. Iya. Sampean ya supaya mengenal hutan ini, menyatu menunggal seperti Nyi Kantil. Yuk ke sini. Dan jangan salah ya teman-teman, Nyi Kantil ini usianya sudah 100 tahun lebih Nyi Kantil ya. Sudah ratusan tahun. Ratusan tahun loh. Tapi masih awet muda karena beliau ini memiliki piandel atau kesaktian. Terutama selendang pulung geni ini. Selendang apa ini namanya? Ini namanya selendang pulung geni. Kalau dikibaskan ini bisa membakar hutan ini menjadi abu. Selendang pulung geni. Nggih, selendang pulung geni ini. Kalau dikibaskan, hutan ini bisa terbakar. Nggih, sampean hancur, semua hancur. Kalau Nyi Kantil itu mau mengeluarkan ilmu, Anda janganlah nanti ilmu pamungkas, makanya apalagi orang jahat itu yang paling kena setan. Jalma mara jalma mati, setan mara setan mati. Dengan dimatikan dengan ini bisa mengeringkan lautan. Oh, gitu. Bisa menghancurkan gunung. Airnya bisa surut, nonton ya? Ya, inilah selendang pulung geni. Oke. Makanya kemana Nyi Kantil pergi, selendang ini harus tetap ada di tangan Nyi Kantil untuk melindungi dan menjaga Nyi Kantil. Jadi hutan ini memang jarang dijamah manusia, makanya nggak ada akses jalannya Nyi ya. Harus berasa seperti ini ya. Ya, Nyi Kantil yang mencari jalan. Kita akan menyari tempat ular itu bersemayam, ngoten nggih Nyi Kantil? Ular naga. Yang kata Nyi Kantil ini besarnya sebesar tong. Apa? Wadahnya cat yang besar itu. Lebih besar lagi, sudah keluar taring dan tanduk. Sudah ada taringnya dan tanduknya. Muncul taring dan tanduknya? Iya, ular naganya. Sudah ratusan tahun juga tinggal di sini. Sudah bermukim di sini sudah ratusan tahun. Sudah menjadi penunggu sini ya? Iya, sudah menjadi penghuni sini. Apa mungkin Kak itu suami atau kekasih jenengan Nyi Kantil, ular naga itu? Bisa jadi ya? Bisa jadi. Cuman nggak jangan sebutkan gitu aja ya? Bisa jadi begitu. Bisa jadi begitu. Jadi Nyi Kantil ini punya suami ular naga. Ya, bisa jadi begitu. Ular naga itu namanya naga kuning. Nah, beginilah ada batu-batu gumpalan. Mungkin ya, ini batu-batu, walaupun batu-batu kecil, dia menunjukkan bahwa di sini masih ada tempat. Nah, ini naik ke atas lagi supaya kita agak jalan agak enak-enakan. Nah, bisa melihat alam lebih leluasa. Nah, di sini kita melihat lebih naik lagi. Tidak capek kan? Enggak. Oh, capek tapi ya karena demi apa sih ini? Demi menunjukkan ke pemirsa ya. Iya, pemirsa dan larangan ini seperti ini. Kita nanti bahwa di sini ada peninggalan-peninggalan yang sangat harus kita hargai. Supaya bisa memilih nanti anak cucu kita. Apa memilih jalan yang sesat, apa memilih jalan yang bagus, kan gitu. Karena anak-anak muda zaman sekarang biasanya lebih memilih jalan pintas. Jalan pintas, bagus. Nah, disinilah perasaan saya mesti ada yang disapa, ada yang menegur, ada yang menyapa. Sosok apa itu Nyi? Ya, seperti buyut-buyut kami atau leluhur-leluhur kami. Jadi kita tidak usah takut. Di sekeliling kita ini sudah dipantau. Kita ini sudah dilihat mulai sedang. Yang bisa melihat hanya jenengan, kita nggak bisa melihat apa-apa. Tidak apa-apa. Kita belajar merasakan supaya kita tidak bagaimana. Seujan lah
Iya. Nggih. Emang energinya di sini sangat kuat banget ya. Di sini. Kuat banget energinya di sini. Ini pohon namanya Pohon apa ini? pohon aren. Aren ini. Nggih, pohon aren, nggih. Ini sudah ratusan tahun juga. Sudah kering itu ya? Nggih, sudah tidak, mengering. batangnya aja kering ya? Tapi tidak mati, nggih. Kering tapi tidak mati. Nah, disinilah dulu pertapa-pertapa itu. Jadi banyak pertapa di area sini. Yang sampai ada yang muksa itu? Di Silir Bengati. Andai kan sudah sekolah, sudah waktunya pulang, sudah cukup dia menimba ilmu, dia pulang. Ah, tapi maaf Nyi Kandil tidak tahu dari mana asal, dari pulang kemana, dan yang datang Nyi Kandil cuma mengenal lewat apa ya, lewat mata batin Nyi Kandil. Kalau aku mau ada datang ke sini, kalau Nyi Kandil sedang main-main, mau mencari makan, metik-metik apa daun-daun yang bisa, atau Nyi Kandil membutuhkan mata air, nanti aku cari begitu di bawah sana gitu. Jadi Nyi Kandil selalu mengenal wilayah ini. Tahu persis seluk-beluk dari hutan ini ya. Kadang-kadang kami bisa berkomunikasi dengan ular yang katanya sampean itu mau seorang kekasih mungkin. Naga tadi. Karena saya selama ini tidak menginginkan sosok laki-laki lagi, karena hati ini terlalu dalam untuk dilukai seorang laki-laki. Tapi kami tidak menyamaratakan seorang lelaki itu bahwa lelaki itu adalah pengkhianat, bukan. Dilihat dari karakternya sendiri nanti. Okay. Nah, begitu. Jadi karena putus asa, sakiti laki-laki, Nyi Kandil ini sampai sekarang pacaran sama ular naga, siluman gitu ya. Saya sampai sekarang sudah tidak menginginkan laki-laki karena takut luka hati. Manusia punya hati cuma satu. Iya. Kalau sudah hancur tak akan pernah kembali lagi utuh gitu. Disitulah. Jadi Nyi Kandil lebih memilih hidup di dalam hutan daripada harus hidup di alam keramaian sana. Di keramaian. Milih tinggal di hutan. Lebih mendalami ilmu biar lebih sakti lagi gitu. Saya ingin mendalami ilmu saya lebih sakti sampai seluruh dunia, jangan sampai ada yang bisa menandingi. Itulah cita-cita Nyi Kandil. Jangan sampai ada yang menandingi Nyi Kandil. Awas kita numpang lewat salam. Memang di sini ini orang bisa meminta apa saja. Misalnya kayak pertapa mungkin menginginkan dunia atau kesaktian. Dari pohon inilah, pohon belirang ini, kita bisa tunjuk. Andaikan minta apa saja, itu bisa sehabis bertapa, sekolah pulang meminta. Aku minta jadi ini atau minta kaya, minta begini, bisa dari sini, dari pohon itu. Pohon belirang itu. Pohon belirang adalah pohon yang paling pertama. Di paling tua di hutan ini. Tua di hutan ini. Nah, mungkin di turun ya. Nah, kalau sampean belajar bisa merasakan, pasti bisa. Di sekeliling kita ini kita dilihat banyak mata-mata yang melihat di sini. Banyak. Kita dilihat. Banyak yang memperhatikan. Banyak yang memperhatikan kita. Banyak yang melihat, banyak yang mengikuti. Ini semua banyak, ada rumah-rumah, ada penghuninya. Di mata batin jenengan di sini memang banyak sekali rumah-rumah ya. Banyak sekali rumah, tapi rumah gaib, rumahnya siluman memang banyak sekali. Ojo guyon ta. Ojo guyon, iki lo dolen. Seperti aku biasa dolen dek kene. Ojo nyalan, ojo nakalan. Sopo sih aku? Aku lo wis pamit. Nah, di sini di bambu ini. Kan? Nggih. Mas,
saya tunjukkan. Nggih, nggih. Sehabis jalan-jalan dari sana tadi, Nggih. disinilah tempat naga yang saya ceritakan tadi, yang bertanduk, yang bertaring, itu sebenarnya adalah kekasih saya. Jadi ular naga itu kekasih jenengan? Iya. Bertanduk dan besar? Besar sekali. Padahal di sini saya lihat hutan bambu, Nyi. Memang hutan bambu, tapi sebenarnya kalau Nyi Kandil datang ke sini ingin bertemu kekasihku atau aku ingin bercumbu, disinilah tempatnya. Ini bukan pohon bambu loh, Mas. Ini istana. Ini istana. Istana ular naga itu. Dia adalah seorang raja, bukan ular sembarang. Dia adalah ular naga. Jadi Dia saat sudah ini juga nampak ya? Ada ya? Pak, mana mungkin aku tidak bisa gitu. melihat. Yeah. Nampak sekali, tapi saya tidak ingin menunjukkan kesampaian. Mungkin sampai nanti takut atau bagaimana terlalu. Itu biarkan Nyi Kandil saja yang bisa melihat daerah ini. Ini adalah tempat Nyi Kandil, istananya. Istananya Nyi Kandil bersama kekasihnya Nyi Kandil yang berwujud ular naga tersebut. Ini adalah pemberian dari seorang kekasihku, adalah naga kuning namanya. Naga? Naga kuning. Naga kuning. Iya. Oke, dan energi di sini sangat kuat sekali. Ini saya kayaknya nggak kerasa nih. Ya. Berlama-lama di sini. Juga tidak terasa. Ada yang ada rasa-rasa takut, apa-apa. Saya sudah bisa berkomunikasi bersama dia. Jadi jangan sampai mengganggu kita-kita, jangan sampai menampakkan wajah sampean aslinya, jangan. Saya tidak mengizinkan untuk. Jadi sudah hanya dengan beritahu saja. Kalau misalnya sosok naga itu muncul, pasti kita pingsan. Itulah makanya saya kasihan sama sampean-sampean. Nggih, sampean orang baik datang sudi menemui Nyi Kandil yang dihina di sana. Mungkin masyarakat menilai Nyi Kandil bagaimana, itu terserah dia. Yang penting Nyi Kandil sudah bahagia, mempunyai istana yang megah. Andaikan manusia itu bisa melihat seperti Nyi Kandil, bagaimana suasana di sini. Jangan-jangan dia tidak akan pulang seperti Nyi Kandil ke dunia nyata. Bisa tersesat ke alam gaib. Begitulah. Oke, ini kita next pulang aja yuk. Aku nggak enak perasaan. Ya. Saya benar-benar ini. Itu. Makanan sudah tersedia. Nyi Kandil menunjukkan bahwa itu adalah daun mengkudu. Buah mengkudu yang menjadi obat yang paling dicari-cari orang. Disinilah makanannya Nyi Kandil ya. Cerita yang tidak bohong. Ada buah pohon mengkudu yang bisa untuk kita nikmati. Disinilah, kalau ini pohon, ini adalah istana. Istana. Oh. Jadi kita kembali lagi ya, kita pulang. Ini aku takut. Ya rasa manusia karena kita orang awam, jadi jujur kita nggak kuat di sini. Ya, Nyi Kandil, terima kasih ya sudah diantar keliling ke hutan larangan ini. Saya bukan. Mungkin next lain waktu kita sowan lagi ke sini, kita keliling lagi tentang, kan ini hutan ini masih luas, hutan larangan ya. Luas, tidak ada batas. Ya, kita keliling lagi, kita eksplor lagi. Jadi untuk kesempatan kali ini bersama Nyi Kandil di hutan larangan, kita akhiri sampai di sini dulu ya Nyi Kandil ya. Jadi mohon maaf apabila kami ya kurang sopan dan kurang unggah-ungguhnya sama jenengan juga di alam sini. Jadi harap jadikan maklum ini. Oh, tidak apa-apa, tidak masalah. Sampai sudah saya awal sampai datang sampai akhir sampai ini, aku tetap memohonkan ampun kepada wilayah daerah hutan larangan ini. Baik teman-teman. Jangan pernah takut. Jadi untuk tahun kali ini karena saya takut, jadi saya akhiri sampai di sini dulu. Untuk tahun kali ini mungkin kita akan sambung lagi di kesempatan lain waktu, masih bersama Nyi Kandil. Harap dijadikan maklum apabila ada kesalahan, baik itu dalam narasi yang kami sampaikan maupun tayang dalam video kali ini, karena kami sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari salah khilaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.